Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema harga sembako masih tinggi. Dan tentunya kita juga masih bersama narasumber kita, Pak Anzori Tawakal. Nah ini Pak, pembahasan kita di sebelum tadi sebenarnya memang wajar-wajar saja permintaan pasar atau demand ini semakin meningkat menjelang hari raya ini kan. Tapi berkaitan ini bagaimana upaya pemerintah nih untuk menstabilkan harga, menyeimbangkan antara supply dan demand-nya? Baik, Bung Poso, ya memang ini tugas pemerintah yang secara konseptual sudah diatur oleh regulasi, yaitu pertama pemerintah harus melakukan operasi pasar. Nah, operasi pasar ini memastikan bahwa harga-harga pangan atau sembako tadi yang naik itu memang harus diinventarisir. Yang kedua, dengan melakukan operasi pasar tentu dengan melakukan bantuan kepada konsumen untuk melakukan pasar murah. Nah, ini sudah saya dengar informasinya oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan pemerintah kota, kemudian Bulog dan pemerintah provinsi. Di kota ini sudah berapa kali dilakukan operasi pasar di sentra-sentra pasar masyarakat ya mungkin di kantor camat gitu ya, dekat-dekat pemukiman warga yang membutuhkan sembako dengan kebutuhan yang relatif dengan harga yang relatif stabil. Nah, tentu ini harus dievaluasi terus ya, dievaluasi terus oleh pemerintah. Kemudian komoditas apa yang tadi harganya naik tidak artinya naik, tetapi dari sisi pasokannya tidak ada solusi. Nah, ini yang harus diidentifikasi betul. Sebelum jauh Pak, pasar murah ini tujuannya untuk menyeimbangkan antara supply dan demand-nya atau seperti apa sebenarnya Bapak dalam mengontrol harga ini? Dari sisi yang rugi kan, kalau kenaikan harga ini kan konsumen. Nah, supaya konsumen ada pilihan harga yang lebih murah, maka pemerintah dengan melakukan subsidi, upaya ini kan tentunya subsidi. Jadi artinya Bulog dan pemerintah daerah mensubsidi beberapa harga yang tinggi tadi dibeli pemerintah, kemudian menjualnya ke masyarakat, ke konsumen dengan harga di bawah harga pasar tradisional tadi. Misalnya beras kan, ada yang 17.000, maka pemerintah harus menjual di bawah 17.000, misalnya harga HET, harga eceran sesuai dengan beras pemerintah, misalnya 12.000 atau 13.000. Ya kan sudah terbantu 1 kilonya 3.000 atau 4.000 rupiah. Orientasi utamanya berarti ke daya beli masyarakatnya ya? Ya, supaya menumbuhkan daya beli sehingga ini yang terdampak langsung ini kan warga yang miskin atau hampir miskin. Sedangkan kelas menengah mungkin masih adalah saving dan tabungan mereka untuk berbelanja. Nah, bagi masyarakat miskin ini solusinya itu tadi, pasar murah. Sehingga dalam waktu yang tidak lama mereka bisa berbelanja, kemudian menyediakan kebutuhan pokok, kemudian bisa hidup seperti sebagaimana mestinya. Nah, kemudian selanjutnya tentu dari sisi makroekonomi, pemerintah harus melakukan inventarisasi terhadap daya beli masyarakat kan ditentukan juga oleh upah ya pekerja. Nah, apalagi misalnya di sektor mereka bekerja di sektor swasta yang sudah menerapkan UMR, ya, Nah, ini harus dilihat, berarti kan harus ada evaluasi kenaikan upah minimal regional daerah dengan kemampuan mereka untuk bisa membeli bahan pokok tadi. Kemudian yang berikutnya tentu juga dari aspek makro, pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten, kota harus segera menggelontorkan kegiatan-kegiatan proyek-proyek pemerintah. Nah, supaya apa? Supaya buruh, kemudian orang yang berbelanja untuk material, untuk segala macam kebutuhan toko misalnya sektor pendidikan, sektor kesehatan, sehingga putaran ekonominya ada. Nah, kalau belanja pemerintah ini ditunda ke bulan April atau ke bulan Mei, nah tidak ada aktivitas bagi siklus ekonomi beredar. Penghasilan jadi terlambat, daya beli betul. jadi
Iya. Nah ini juga salah satu dari sisi makroekonominya, sehingga putaran ekonomi cepat, dari sektor pemerintah bergerak, nah di sisi lain juga investasi. Dan investasi ini bukan yang besar saja, tetapi dari sektor IKM ya, industri kecil menengah dan UMKM harus didorong untuk berproduksi. Nah, sehingga mereka putarannya ada produk barang dan jasa bergerak, ada yang membeli, kemudian dari keuntungan mereka akan berbelanja sebagai kelebihan daripada penghasilan, mereka akan belanja sehingga putaran tadi daya belinya tetap stabil. Oke, jadi ini sebuah rentetan panjang sebetulnya Bapak ya. Bukan hanya kita lihat, oh ini kenaikan harga menjelang hari raya, ini 1-2 bulan ke belakang saja dampaknya, tapi memang melalui rangkaian yang sangat panjang sekali Bapak ya. Ya, jadi proses kenaikan harga ini maka dalam konteks menilai atau menghitung, mengevaluasi dari sisi indikasi ya dampak dari kenaikan harga ini adanya evaluasi inflasi. Ya, itu dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang melihat kenaikan harga ini dari bulan ke bulan. Maka ada istilah inflasi month to month. Nah, untuk kita Kota Bengkulu di bulan Februari kemarin yang dirilis di bulan awal Maret kemarin itu 0,61. Suatu angka yang cukup tinggi, 0,61. Artinya 0,61 ini akan berdampak terhadap inflasi tahunan. Ya kan akan dua nilai. Tahunannya itu kita tinggi juga di Kota Bengkulu. Itu 3,42%. Oke, semakin menarik Bapak pembahasan kita akan bahas di segmen selanjutnya karena inflasi month to month tentu akan berpengaruh terhadap inflasi year to year ya Pak, tahun ke tahun. Oke, semakin menarik kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.